kayak misalnya bawa peta, bensin tuh aku suka. Durian? Bau durian? Suka. Oh, suka juga. Itu menjijikan ya? Enggak kan? Aku suka durian juga soalnya. Iya, makanya aneh banget sih nggak suka durian. Iya, bener. Kemarin pas gue tahu anak gue late talking. Dan semua orang ngejudge dia kalau dia autis lah, dia ADHD lah, dia apa, oh disebutin semua penyakitnya tuh. Ini yang ngomong malah orang-orang yang gue harap tidak ngomong itu gitu. Ku mengira kau tak jahat, kamu kan mencintaiku, namun kamu lemah dan tak bisa menghentikan semua. Hai, aku Mita Lestari. Mau kenal aku lebih dekat? Kita main stick es krim ini ya. Deskripsikan akhir pekan idealmu. Wah, good question. Tidur, nonton Netflix di kamar, lampunya harus warna biru, AC-nya harus 18 derajat, bareng sama Kala, bareng sama Mas Bari. Kenapa lampunya harus biru, Kak? Wah, pencahayaan penting sih di hidup gue. Penting banget ya. Sangat. Oke, berarti lebih suka menghabiskan waktu di rumah aja. Ya, kan, kalau misalnya bisa di rumah, di rumah. Tapi karena setiap weekend sekarang Kala harus ada kebiasaan baru, rutinitas baru yang adalah car wash. Jadi dia suka banget car wash yang otomatis itu. Jadi biasanya kita masuk car wash, pulang lagi ke rumah. Cuma buat gitu. Yes, yang penting dia nanti ada memori, ada core memorinya buat besar. Oke, Lagi? next. Apa hal yang membuat kamu marah? Jelaskan. Aku tuh sering marah sama hal-hal yang gak penting. Contohnya banyak ya, kayak kalau misalnya Mas Bari buka lemari nggak ditutup lagi, kayak buka odol nggak ditutup lagi, buka pintu nggak ditutup lagi gitu. Jadi marahnya tapi bukan marah yang marah banget, karena aku udah nggak punya energi lagi deh buat marah yang lebay gitu. Karena udah 2024 ya, jadi apapun yang bikin marah dibenerin aja, kayak ya udah harus gimana solusinya gitu. Jadi kayak daripada kita marah, cari solusi. Udah lebih nggak marah sih, lebih ke kesel. Jadi nggak pernah marah. Tapi suara aku karena kenceng banget, karena pakai diafragma kali penyanyi ya, jadi kedengarannya selalu marah. Padahal enggak loh, serius deh. Lagi ya. Ketika marah itu langsung dibicarain, Kak, atau di... Oh iya, aku sama Bari nggak pernah berantem yang sampai berhari-hari. Aku sama Bari tuh berantem paling lama 10 menit. Yes, karena tendensinya kita tuh selalu mencari solusi, bukan kayak memperpanjang masalah. Wih. Arti kebebasan untuk kamu. Wah, freedom ya. Arti kebebasan untuk aku tuh adalah ketika kita bisa bebas. Kayak sekarang nih, pergi enak, makan bisa, minum bisa, nggak. Arti kebebasan buat gue tuh adalah ketika negara yang bebas dari perang. Kita ngelihat banyak banget teman-teman kita ya di Palestine yang emang lagi berperang, ataupun kayak di beberapa daerah lainnya yang emang lagi berperang juga. Kayak liatin mereka sampai nggak bebas bahkan untuk buka mata, untuk keluar dari bawah kolong meja tuh mereka nggak bebas gitu. Sedangkan kita sangat bebas, bernafas bebas, jalan bebas, janjian bebas. Terserah kita deh mau ngapain. Itu arti kebebasan sih buat gue, negara tanpa perang. Terima kasih buat pemimpin negara kita yang selalu ngejagain negara kita biar aman. Next. Perlihatkan isi dalam tasmu. Waduh. Aman. Paling nggak gue buka vape-vape gue aja. Oke. Nyangkut. Perlihatkan isi dalam tasmu ya, ini ya. Sebenarnya nggak ada yang berarti sih guys, sumpah deh. Apa ya? Kacamata. Perfume. Terus apa lagi nih? Obat asma. Terus gue nggak bawa dompet, jadi bawa kartu aja. Terus sama bawa handphone.
Udah, karena aku nggak suka bawa tas besar. Kalau misalnya bawa tas besar, paling buat kalau bawa laptop atau bawa alat make up gitu. Sisanya sih kalau mau keluar-keluar enakan pakai tas segede gini karena aku benci hal-hal yang berat. Ringkes banget ya kak ya. Sangat, sangat ringkes. Kalau misalkan 3 wajib yang harus dibawa kak, tasnya lebih kecil lagi nih apa? Obat asma, perfume, handphone. Itu aja ya. Ya. Cukup. Oke. Lagi 4 berempat ya. Wow, apa ini? Apa bau paling menjijikan yang diam-diam kamu nikmati? Wah, pete. Menjijikan gak sih itu? Enggak ya? Enggak. Apa ya yang menjijikan? Bau bensin? Enggak juga ya? Enggak. Aku suka lagi bau bensin. Aku juga suka bau bensin, bau pete. Aku tuh karena emang suka banget sama wangian, jadi aku tidak suka bau yang menjijikkan. Gitu. Tapi apa ya, tidak ada bau menjijikan yang aku nikmati. Paling bau-bau yang emang bukan bau yang standar enak gitu, kayak misalnya bau pete, bensin tuh aku suka. Durian? Bau durian? Suka. Oh suka juga? Itu menjijikan ya? Enggak. Enggak kan? Aku suka durian juga soalnya. Iya, makanya aneh banget sih nggak suka durian. Iya bener. Lanjut ya. Iya. Ini 5. Biasanya aku menghabiskan waktu sendiri dengan melakukan nonton TikTok, scroll Instagram, Netflixan, baca buku. Tapi di dalam kamar semua, harus gelap, 18 derajat, lampu warna biru. Itu apa? Berapa lama kak? 1 jam, 2 jam? Lebih. 3-4 jam. Biasanya tuh kalau aku lagi malfunction, misalnya kayak aku kan introvert dan thinking banget, gak kelihatan sih aku introvert ya. Orang malah lebih ngirain Bari yang introvert, gue yang ekstro. Padahal Bari tuh sangat yang ekstro banget tuh Bari. Jadi dia tuh kalau recharge harus ketemu orang. Gue kalau recharge harus di dalam kamar. Yang tuh tadi tuh yang ambience-nya yang 18 derajat dan warna biru tuh harus gitu. Terus udah kayak begitu, kalau habis ketemu banyak orang atau habis melakukan sesuatu hal yang emang kegiatan ekstrovert gitu ya, paling besoknya bener-bener gue shutdown banget. Paling ada berapa ya, 4-5 jam, baru habis dari situ gue bisa functioning lagi. Gitu, ribet ya. 2, 4, 6, 1 lagi. Titik terendah di hidupku. Apa ya? Titik terendah di hidup gue tuh kemarin pas gue tahu anak gue late talking. Dan semua orang ngejudge dia kalau dia autis lah, dia ADHD lah, dia apa, disebutin semua penyakitnya tuh. Dari banyak yang datang dari orang-orang terdekat maupun orang-orang yang gue kira netizen yang bakal ngomong. Katanya netizen tuh malah support gue. Ini yang ngomong malah orang-orang yang gue harap tidak ngomong itu gitu. Terus gue udah sampai nanya sama semua psikiater, sama semua psikolog, sama semua klinik tumbuh kembang. Gue datang sampai 6. Gue nanya sama semuanya dan alhamdulillah kala tidak terdeteksi apapun, enggak autis, enggak ADHD, udah dicek semuanya. Sampai hampir mau di ronsen kepala apa dan lain-lain, enggak ada, alhamdulillah. Memang ternyata makin lama gue makin tahu untuk anak yang lahir 2018 sama kayak Kala yang emang harusnya bermain pada saat 2019, 2020, 2021 itu tidak bermain. Jadi kita ngutang 2,5 tahun developmentnya. Dan hampir semua anak yang lahir tahun 2018 itu mengalami sindrom yang sama gitu. Sebutannya sindrom anak COVID. Jadi mereka late talking, mereka juga late socializing. Jadi disitulah gue kayak oke, gue harus apa gitu. Jadi akhirnya gue banyak belajar dari kanan kiri depan belakang pada saat itu, gimana caranya mempercepat developmentnya Kalas di talking maupun di socializing. Alhamdulillah semua terbayar ya di 2023 ini kemarin pas dia masuk sekolah, dan 2024 ini developmentnya banyak banget, jauh banget. Sekarang kalau udah bisa ngobrol, udah bisa eye contact, udah bisa bahkan udah bisa bermain sama teman-temannya, udah bisa ngobrol sama teman-temannya yang tadinya nggak mau gitu kan. Ya alhamdulillah sih titik terendah gue adalah ya itu tadi ya, ketika lo boleh ngejudge gue tapi tolong banget jangan ngejudge anak gue.
Karena itu sama aja kayak lo nembakin 2 peluru di gue gitu loh. Kayak lo ngejudge gue berarti sebagai seorang ibu, dan lo ngejudge anak gue, itu sakit hatinya double. Itu sih jadinya. Itu titik terendahnya sih. Kalau masalah uang, masalah rumah tangga, kita orang dewasa lah, itu bisa sesuatu yang bisa diselesaikan. Tapi kalau masalah anak, gue baru tahu banget, baru ngelewatin banget bahwa gila, gak ada papanya masalah yang lain kecuali masalah ini gitu sih. Dan sekarang udah aman semuanya. Kala is getting back to anak-anak normal di usianya ya, alhamdulillah. Kayak paling yang harus yang lagi gue usahakan adalah Kala lebih terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi dia kalau ngomong pakai aksen, mama tolong mau ambil makan, waduh. Dan kayak ngerti gak sih, kayak orang bule baru belajar bahasa Indonesia, jadi ngomongnya tuh masih yang dia ingat aja. Giliran bahasa Inggris dia ngerti, kayak dia harus ngapain, cuman dia belum bisa membalas pakai bahasa Inggris juga gitu. Karena gak gue biarkan, karena gue dimarahin sama sekolahnya. Gitu sih. Thank you Sobat Great sudah lebih dekat dengan aku ya. Semoga jawaban aku semuanya membuat kalian lebih mengenal aku lagi. Dan jangan lupa dengerin lagu Tak Pantas di semua DSP kesukaan kalian. Juga nonton video klipnya di YouTube channelnya MD Music. Udah ada film trailernya juga, jangan lupa nonton. Dan tungguin rilis movie-nya di tahun ini 2024 di bulan Mei. Dan gue belum tahu tanggal berapa, pokoknya bulan Mei 2024. Lagunya gimana gini. Sorry ya, nih gue lagi radang batuk pilek. Ku mengira kau tak jahat, kamu kan mencintaiku. Namun kamu lemah dan tak bisa menghentikan semua. Apa ini yang kau mau, melihat aku sehancur ini? Sungguh keji kalian berdua tak pantas dalam kehidupanku. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak